Halo Sobat SKBM, selamat berjumpa lagi bersama Dika. Kita konten gak lama-lama, baterai tinggal 20%. Kita konten bersama M. Dika. Tapi jauh-jauh sih bang, gue deket-deket sama lu jauh-jauh sama gua. Mau ngadep ke sini biar kelihatan ganteng. Yaudah, kita sini aja dah. Nanti disangkanya kita musuhan bang. Halo guys. Tapi emang kita kayaknya mulai banyak inian deh. Haters. Ini udah mulai belum ya? Udah. Belum kan? Acting doang ini mah. Tuh. Udah mulai. Rokok bang. Rokok. Ini junior ketemu sama senior. Lah badan kita sama kayaknya ya, lama-lama. Hah? Kebanyakan gorengan. Aku kayaknya dulu kurus banget ya Asam waktu kesini ya. Iya. Ya kan? Susunya cocok. Bang di Jakarta pada gemuk dah. Gara-gara sering nongkrong, makan gorengan, Gini. minum kopi, akhirnya bengkak, penuh dengan minyak-minyak. Jadi kalau yang mau melakukan pengeboran minyak boleh nih. Minyak lagi lumayan lah harganya. Gimana Mas Dika jualannya? Jualan semenjak habis lebaran kayaknya sedikit menurun. Menurun. Iya. Kenapa bisa? Barang mahal. Iya, barangnya mahal-mahal. Orang-orang udah pada tahu ikut lelang. Padahal gara-gara diri sendiri ya. Sering bikin video, sering live. Akhirnya pada datang deh tuh. Iya, datang Akhirnya sendiri. menjadi pesaing-pesaing baru. Iya. Kalau kayak gitu lu nyesel nggak bang? Enggak sih. Rezeki udah ada yang ngatur. Rezeki udah ada yang ngatur. Tapi kok raut mukamu tidak menggambarkan itu gitu. BPKB gue hilang 1. STNK udah hilang, plus PPKB ngikut. Udah kemarin ambil motor STNK kagak ada. Giliran BPKB dibawa pulang kebanjiran hilang lagi malah. Aduh. Mas Dika. Ya. Mas Dika konten kreator. Lebih duluan dibanding saya. Enggak sih. Saya konten kreator. Dan beberapa kita juga kenal konten kreator. Apakah emang konten kreator harus jualan juga? Sebenarnya menurut Mas Dika gimana? Sampean kan malahan berawal dari pedagang, malah jadi konten kreator. Kirain duitnya banyak. Lah saya konten kreator, malah dagang. Karena kira pedagang duitnya banyak. Lah gak kira konten kreator juga duitnya banyak awalnya. Kagak nutup. Makanya nonton ya. Apa lu harusnya balik ke konten kreator, gua harus balik ke pedagang? Kayaknya seperti itu. Kita mending kolaborasi aja. Hah? Kayaknya seperti itu perlu. Kan udah berapa kali udah nawarin. Oh, iya. Tapi kan nggak pernah ditanggepin sama Mas Dika. Bukan gitu kayaknya. Fee-nya belum cocok sih. Fee-nya belum cocok. Emang kalau dapurnya kira-kira ngambil keuntungan unit berapa emang? Wah, ini kayaknya bisa dibicarain di belakang kamera sih. Setahu gua kan lu murah. Apa udah berganti ini kan? Hah? Mas, maaf ya, saya sambil makan. Enggak apa-apa. Jadi kalau di lelang kita dapat konsumsi. Nah, konsumsinya ini yang lagi dimakan. Jadi di sini sih banyak makanan, banyak minuman, banyak pertemanan. Jadi ya nggak usah khawatir lah. Jadi teman-teman kalau mau ikut lelang misalkan belum makan nggak apa-apa, datang aja nanti. Biasanya di berbagai lelang tuh ada yang dapat konsumsi kayak gini. Tapi nggak semua ya. Kadang dapat ada yang ngasihnya snack doang gitu. Sekarang gini, Mas Dika. Iya. Apakah seorang konten kreator sudah cukup untuk menjadi pedagang ataukah emang pedagang sudah cukup menjadi konten kreator? Coba. Gua mau tanya nih sama lu nih. Curhat. Tergantung ini ya, tergantung individu masing-masing sih. Ada juga yang kuatnya di dagang, konten hanya sambilan. Ada yang dananya buat dagang belum ada, fokusnya di konten kayak gitu. Jadi balik lagi ke masing-masing gitu. Tapi sekarang jadi sering ngecek gitu. Iya, semenjak udah tahu enaknya duit langsung ya. Soalnya kalau gini teman-teman,
Kalau kita ngonten itu penghasilannya per bulan. Ya tergantung rame enggaknya konten kita gitu. Kalau semakin banyak yang nonton ya semakin rame, dolar masuk. Tapi kan uangnya nunggu sebulan kemudian. Misalkan konten Januari, nah nanti ditransfernya di Februari akhir gitu. Berarti ibaratnya kan 1 bulan lebih gitu. Tapi kalau dagang kan langsung duitnya dapat untungnya jelas gitu. Itulah. Ya jadi sebenarnya disambi, tapi sekarang kebanyakan orang yang ngintip motor sambil dagang sendiri ngontennya malah jadi seret. Bukan seret sih, males. Tuh. Kenapa bisa males? Ya itu. Duit langsung dari just tip sama ngambil sendiri itu udah lebih jelas gitu. Lebih jelas. Nah, itu mungkin kesalahan yang saya lakukan belakangan ini. Saya dulu berawal dari mana? Orang-orang percaya dari konten. Mungkin saat ini mulai besok lah fokus lagi konten. Dari kemarin itu mulu. Bela-belain keluar dari Indomaret jadi konten kreator. Konten kreator jadi pedagang. Iya benar. Dulu tuh saya mikir konten kreator tuh duitnya banyak. Ternyata ya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Jadi nggak nentu sih. Rajin-rajin aja kita cari sensasi. Alhamdulillah. Ya begitu. Saya lapar ini sebenarnya, jujur. Ya kan ada makan, sambil makan, sambil makan. Sambil makan nggak apa-apa ya? Gorengan lagi. Apa yang ada? Habis goreng. Wih, wafer. Masa ya nasi campur wafer? Oh ya, ini pemenuhan gizi ya? Udah namanya aja udah gizi. Iya makanya. Ini belum di endorse. Gimana mas? Masnya sendiri gimana? Untuk akhir-akhir ini di dunia motor bekas dibanding 1 tahun yang lalu, gimana? Apa yang Anda rasakan sebelumnya? Sebelumnya kan Anda full dagang motor nih. Sekarang jadi ngonten. Apakah penjualan sepi atau gimana? Coba boleh diceritakan. Buat para konten, bener, kalau menurut lo nih, untuk konten-konten kreator yang lagi berjuang di sana, apakah memang harus diwajibkan untuk punya bisnis harian supaya untuk bisa memenuhi kebutuhan, atau mending fokus ke konten aja, Mas? Kalau menurut Mas Dika? Kalau buat pemula harus ada sampingan, karena harus ada sampingan. iya, dunia konten itu nggak segampang orang-orang yang udah punya privilege, teman yang kaya-kaya, teman-teman artis itu. Kalau kita mulai dari bawah itu sangat sulit. Tapi kalau kita terfokus sama bisnis sampingan, nanti malah kontennya nggak berkembang, Mas. Nah, itulah kita harus butuh effort lebih. Aduh. Harus pintar-pintar membagi waktu dan mengelola manajemen waktu. Nah itu, nah itu bener. Nah, menurut pengalaman Mas Dika, bagi waktunya gimana? Susah. Berapa persen yang buat bisnis sampingan, berapa persen buat konten? Nah, misalkan kita ya, buat konten itu 50%, sampingan 50%. Tapi sekarang kebanyakan magernya 100%. Buat para konten kreator yang lagi nyambi, kadang karena mungkin lelah, capek, Betul. terus ini kan fokusnya kebagi-bagi, jadi akhirnya nggak fokus. Kayak teman saya hilang BPKB. Ya benar teman-teman. Itu karena hilang BPKB itu karena itu. Karena kebanjiran. Oh, karena kebanjiran. Iya. Entah kebanjiran, entah nyelip. Emang banjir kemarin? Banjir. Masuk. Motorku mogok 1. Kelelep. Oh, kelelep. Knalpotnya Di Muria apa gimana? penuh, meruya. Jadi waktu kemarin aku beli Tornado yang dari Tulungagung. Balik ke kos, aku pikir motor aman. Aku selah-selah kok keras. Aku selah paksa, Woi, water hammer. keluar air dari knalpot. Nyala beberapa saat, akhirnya mati lagi. Tuh. Nah, aku belum fokus ke BPKB. Aku pikir surat-surat itu udah dikondisikan sama temen. Nah, pas waktu aku kemarin data, aku cekin satu-satu. Lah, satu motor ini BPKB-nya kemana?
Aku cari-cari ublek-ublek di kosan satunya juga nggak ada. Ya akhirnya mungkin ya jadinya motor dipakai sendiri kayaknya. Karena gini teman-teman, aku tuh nggak berani jual motor yang kondisi bodong. Iyalah. Tanpa surat iya gitu. Kadang kan ada yang jual, wah nggak apa-apa mas, bodong aja jual, yang penting dapat duit. Ya nggak gitu teman-teman. Jadi kita itu harus ngasih kepercayaan juga buat konsumen, ya gitu. Karena apa? Ya, misalkan beli di saya motor bodong, terus tiba-tiba dibawa tangkap polisi, motornya diangkut, kasihan juga, bener ya? Ya begitu. Jadi minimal BPKB pasti ada. Ini ceritanya konten kreator pemula gimana ini? Kenapa jadi fokus ke motor bodong? Oh ya, kita balik ke topik awal. Kita bicara apa sebenarnya? Konten kreator pemula ini. Oh, konten kreator pemula. Oh, aku Gimana, udah Kak? agak lama. Hah? Aku udah agak lama soalnya. Iya, aku kan yang baru, makanya aku nanya. Oh, begitu. Begitu. Ya, kalau sampean konten kreator pemula nih, pengen cepet naik, kuncinya satu, Apa tuh? banyakin promo. Banyakin promo. Promo apa tuh? Promosi akun. Biar meledak. Atau enggak bayar buzzer. Gitu. Nah, atau enggak suruh promosiin saya. Endorse saya nggak mahal-mahal. Sekali post mintanya di mana dulu. Engagement paling tinggi itu rate-nya TikTok. TikTok, kedua Instagram. Kedua Facebook. Ketiga Instagram. Mau endorse di mana dulu? YouTube. Ah, kalau YouTube kecil. Makanya teman-teman kalau udah nonton channel ini tapi belum tahu channel saya, mampir channel saya. Namanya apa, Mas? MDK. Nah, iya itu. Nah, buat para yang mau terjun nih ke otomotif nih, udah penuh atau belum nih konten kreator otomotif? Sebenarnya penuh apa enggaknya itu semua konten kreator punya ciri khas. Punya ciri khas dari pembawaannya, ya dari cara dia bikin video. Pasti ada sesuatu yang beda daripada konten kreator lain. Kalau teman-teman pengen mulai ya, mulai aja dulu nggak apa-apa gitu. Mulai. Dulu saya juga prinsipnya gitu, mulai aja dulu. Karena apa? Terlanjur resign dari Alfamart. Kalau udah ambil keputusan jadi konten kreator, view-nya stuck, itu gimana? View-nya stuck maksudnya nggak berkembang. Ada Kang Motor. Cari sesaji. Iya, sambil dagang motor gitu. Ambil dagang motor. Iya, jadi kalau kita udah ngonten terus nyata stuck, pemasukannya jarang. Kayak gini teman-teman, contohnya TikTok lah. TikTok follower banyak. Tapi kita endorse, ya adalah salah satu Balelang juga endorse. Tapi kalau kita bicara dari penghasilan bulanan dari TikTok itu nggak ada. Karena kita live-nya bukan live yang minta-minta giveaway, minta-minta gift. Bener nggak? Bener. Nah, fokus kita apa? Fokus kita gedein nama kalau di TikTok. Kita bicara ini ya, manfaat dari sosmed ya, awalnya. Kalau teman-teman pengen fokusnya kemana dulu? Kalau misalkan sampean mau gedein nama, gedenya fokusnya di TikTok. Karena TikTok itu cepet banget buat gedein nama. Follower cepat banget naik. Apalagi mereka suka konten kita. Nah, larinya kemana nanti? Larinya ke endorse. Buat nyari endorse, gedein nama itu dari TikTok. Nah, tapi untuk penghasilan bulanan, ya larinya ke YouTube sama ke Facebook. Baterai gue udah tinggal dikit. Kata-kata terakhir buat para pemula yang lagi berjuang untuk menaikkan konten seperti saya. Jangan pernah ngurangin jumlah video upload. Jadi konsistenlah upload video sebanyak-banyaknya.